sebelum kita ke unit test. Kalian sekalian cek ya, kalian salahnya di mana gitu. Ya nanti bisa bisa tahu, bisa belajar dari kesalahan. First one, for which equation is the enthalpy change correctly described as an enthalpy change of formation? So this one, enthalpy change of formation. Formation itu berarti apa dari apa? Dari elemen-elemen become compound. Nah, di sini jawabannya adalah yang B. Kenapa B? Kita cek satu-satu ya. For A, carbon, oxygen become carbon dioxide. Itu di sini salahnya yang mana? Itu this one. Element of carbon is not in gas state. Carbon in solid state. Ya kan, kalian sudah belajar tentang diamond itu kan dari karbon, so it is solid. Yang E salah di situ. Jadi kalian harus benar-benar cek elemennya itu apa, sama state-nya itu benar atau tidak. Biasanya salahnya suka di state atau di elemennya. C, kenapa dia salah? Padahal kan benar kan, komponnya itu dia terdiri dari nitrogen sama oksigen. So this one is nitrogen and this one is oxygen. C is wrong because for nitrogen and oxygen, they always in their atomic molecule. So seharusnya N2 dan O2. Next. Soalnya kan yang sini soalnya itu tidak diharuskan dalam bentuk standar solution, standar kan. Kalau dalam standar kan dianya ini harus dalam bentuk 1 mol. Sorry. 1 molnya itu adalah si kompon yang dihasilkan produknya karena formation. Yang D, kenapa dia salah? Seharusnya ini kan produknya itu nitrogen dioxide. So, dia berasal dari apa? Dari molekul nitrogen sama oksigen. Tadi balik lagi. N sama O itu diatomic. So, this one tidak. Salahnya di situ. Kalau misalnya yang D salah, yang D bisa dibenarkan, guys. Karena yang D ini juga sebenarnya formation. Tetapi kalau ada yang berdasarkan elemen-elemennya itu lebih benar dibandingkan formation dari si komponnya. Ini kan udah dalam bentuk kompon nitrogen oxide, terus dia dibakar atau direaksikan, kemudian jadi nitrogen dioxide. Any question for number 1? Nggak ada. Lanjut aja nih. Kalian boleh ngechat ya. Kalau misalnya langsung ada pertanyaan. Cuma terkadang nggak ngechat, nggak ngecek chatnya. Next, number 2. Which expression represent the activity energy of the forward reaction? Forward reaction itu apa? Ada yang tahu nggak? Guys. Maaf, kenapa, Miss? Forward reaction apa? Belum tahu, Miss. Forward itu apa sih? Maju. Betul, maju. Reaksi yang maju. Reaksi maju berarti ada reaksi mundur, ya enggak? Nanti setelah kita belajar dari sini, materi ini, kita masuk ke acid base, masuk ke equilibrium. Nah, di equilibrium itu nanti kalian belajar
reaksi itu ternyata tidak hanya forward reaction, but there are many reaction in backward reaction. Jadi bisa bolak-balik reaksinya. Tapi tentu dengan syarat masing-masingnya. So forward reaction is when reactant A plus B become C plus D. Si reaktannya bereaksi terus menjadi produk. Ini disebut forward reaction karena reaksinya maju dari reaktan menjadi produk. Backward reaction berarti kebalikannya, di mana si produk ini C plus D bisa bereaksi kembali menjadi si reaktan A plus B. Ini produk, ini si reaktan. Kalau dari sini ya. Makanya terkadang ada reaksi bolak-balik, panahnya ada dua gini. Maksudnya reaksinya bisa bolak-balik. Sama seperti kemarin kita sudah belajar tentang Hess law. Hess law kan ada tuh. Misal A plus B equal rho C plus D terus dengan delta H positif misalnya. Terus reaksinya mau kalian balik. Reaksinya balik kan jadi seperti ini kan guys. Nah, terus gimana delta H-nya? Tinggal kalian ubah sign-nya doang kan. Yang tadi positif jadi negatif. So, perubahan dari yang tadinya exotherm jadi endotherm. Itu juga termasuk. Nah, di sini forward reaction adalah maksudnya ya udah benar sesuai dengan si graph ini. Reactant become product. Wait, kepencet. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa from the reactant become to the product, it is enthalpy change or delta H. While for the reactants into yang paling atas, which is the transition state, we call it as EA, energi aktivasi. Nah, kalau ditanyain, which expression represent the activation energy, berarti dari si E2 tinggal dikurang E1 atau E2 sampai si E1 ini adalah si EA-nya. So the answer is B. Any question? Tinggal lihat tanda arah panahnya ya guys. Ini Miss karena nggak ada E. Ini EA itu arah panahnya langsung selalu ke atas. Dari reaktan langsung ke atas. Kalau delta H arah panahnya kan ke bawah. Nah, maksudnya ke bawah ke atasnya itu tergantung produknya. Kalau si produknya di bawah berarti arah panahnya ke bawah. Kalau nanti produknya di atas berarti arah panahnya ke atas. Kalau ke bawah kayak gini, so kalau ditanyain delta H, dia tinggal kamu masukin E2 dikurang sama E3-nya. Tapi karena di sini EA berarti E2 dari sininya dasar ke yang paling ujung yaitu S1. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3. This one. Which quantity gives the best indication of the relative strength of the hydrogen bonds between the molecule in liquid hydrogen halides? Nah, ini sebenarnya guys, indikasi yang terkait dengan kekuatan ikatan kan. Kalian udah belajar ikatan kimia, udah belajar tentang liquids, pokoknya state-nya gitu, matter of state. Nah, terus belajar tentang ikatan ikatan antara bond, perhitungan dari delta H kan ada. Ini ditanya sebenarnya tanya prosesnya aja. Relative strength of the hydrogen bonds between the molecule in liquid hydrogen halides. So, sini hanya berdasarkan ikatan hidrogennya antara si hydrogen halide-nya. Berarti hanya, kalian tahu nggak hydrogen halide itu apa? Enggak, Miss. Hydrogen, of course, H. Halide itu adalah yang di golongan 17, guys.
Halogen halid itu adalah golongan 17. Contoh kayak HCl, HF. Tapi kalian nggak tahu kenapa kalian pada nggak ada yang nanya ke Miss deh. HCl, HF, terus apa lagi? FCl, BR, HBr, HI. This one, this one we call it as hydrogen halide. Hydrogen dengan halidanya, halogen. So ikatan apa? Bond dissociation energy. Dissociation itu kan kebalikan dari reaksi formation. Kalau formation adalah pembentukan, kalau dissociation berarti dia penguraian. Nah, di sini nggak ada kata-kata dia mengurai, karena dia ditanyanya hanyalah ikatan, kekuatan ikatan antara si hydrogen bond. Mudah-mudahan kan masih ingat hydrogen bond itu apa. Contoh, H, F, thread, terus di sini ada H, di sini ada F. Nah, ini adalah hydrogen bonding-nya kan. Ikatan antara si H, F. H-nya itu di tengah-tengah antara F, N, O, ya kan? F, N, O. So, dia tidak ada penguraian di sini. Nggak ada omongan penguraian. Kalau penguraian itu kan berarti kalau penguraian kan dia berarti kebalikan dari formation gain. Sementara dia di sini hanya ngomongin tentang intermolecular forces-nya. So, bukan dissociation. Enthalpy change of formation juga bukan, karena bukan pembuatan dari H2 ditambah F2 menjadi HF gitu, itu bukan. Solution juga bukan, karena tidak direaksikan dengan H2O, atau nggak ada H2O-nya di sini, nggak ngomongin H2O, tapi ngomongin hanya tentang ikatan hydrogen bond-nya. So, yang benar adalah vaporization. Kenapa? Karena ikatan antara ikatan hydrogen bond itu putus apabila ketika liquid menjadi gas, yaitu ada proses vaporization-nya di situ. So, the answer is D. Jadi nomor 3 ini kayak gabungan dari materi-materi yang lain. Kalau kalian paham materi yang lain, insya Allah bisa. Any question for number 3? Miss, mau tanya dong, Miss. Yes. Buat berarti setiap yang ada di golongan 17 itu berarti namanya hydrogen halide, Miss. Kalau bergabung sama hydrogen. Ya, kalau dia berikatan sama hydrogen, namanya hydrogen halide. Kalau enggak, pasti ada nama halid-halidnya. Halid itu halida. Dia berasal dari, kan kita udah belajar penamaan kan? Ida itu adalah penamaan dari senyawa ionik, pakai nama ida gitu. Hidrogen klorida kayak gitu kan, hidrogen fluorida, belakangnya ada ida itu berarti dia sudah dalam bentuk senyawa ionik. Nah, halid itu dia berasal dari halogen. Halogen itu golongan 17. Nah, di nama penamaannya adalah halid. Oke, Miss. Thank you, Miss. Yuk, pertanyaan yang lain, Gini? Nggak ada, kita next. Number 4. Which of these compounds on complete combustion of 1 mole will release the greatest amount of energy? Amount of energy. Yang ditanya energinya kan. Nah, di sini kita tahu dulu combustion berarti pembakaran. Kalian bisa bikin ininya, reaksi pembakarannya, terus nanti tinggal kalian apa? Kalian balance. Nah, combustion itu adalah ketika si compound direaksikan sama oksigen kan? Dan apalagi di sini sudah ngasih tahu 1 mole compound-nya. Jadi yang ini, compound A sampai D yang ini, ketika direaksiin, dia hanya
punya 1 mol. So sisanya ya tinggal sesuaikan dengan 1 mol ini. Yang 1 mol ini nggak bisa diotak-atik. Nah, this one is fit with the standard enthalpy change of combustion, karena yang diperluin di standard enthalpy change ini 1 mol dari si substansinya. Nah, nanti kalian tinggal ngeliat apa jumlah hidrogennya aja yang diperlukan untuk dibakar di situ. Di sini, wait, kenapa 4/2? O-nya 2 kali 3, 6. 6 ditambah 4, 10. 10 kurang 1, 9. Ini seharusnya 9/2. 9/2 atau 4,5 ya guys. 4,5. Nah, sementara yang ini udah benar 5. Nah, yang ini sudah benar 7 nih. Nanti kalian tinggal ngebalance misalnya ya. 7 bagi 2 berapa? 3,5 mol si oksigen yang dibutuhkan. Sementara ini 4. So, yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah yang B, yaitu diperluin 5 oksigen. 5 mol oksigen. Nah, itu pasti kalian bingungnya ketika gimana caranya untuk nentuinnya, ya kan? Sorry, Din. Itu terlalu sensitif amat. Cuma ada pertanyaan nggak yang ini? Miss. Mm-mm. Tadinya masa aku mikirnya itu ngitungnya pakai apa sih namanya? Jawabnya pakai jumlah MR-nya, Miss. Nggak tahu. Terus kayak yang paling kan kalau misalnya mau nyari mol tuh massa per MR kan ya. Nah, terus aku mikir kalau misalnya MR-nya paling lebih kecil, N-nya lebih gede. Terus tadinya aku nemu tuh B, tapi nggak yakin. Ya, nanti deh. Itu bisa nggak sih, Miss? Kayak kalau misalnya pakai logika kayak gitu. Pertama, mol yang kamu cari, molnya siapa dulu? Si komponen yang dibakar kah, oksigennya kah, CO2-nya kah, atau H2O-nya? Itunya, komponnya. Kamu ngapain nyari? Di sini kan udah ada. One mol. Nggak, Miss, kayak apa ya? Memakai logika acak aja gitu. Walaupun nanti ngelitnya itu adalah di jawaban yang benar, belum tentu caranya benar dan bisa dipakai untuk yang lainnya. Maksudnya khawatir nanti malah jadi misleading gitulah istilahnya. Karena di soal sudah dibilang 1 mol, ya udah. Jadi intinya dia yang ini udah jelas 1 mol, guys. Miss. Oh. Jadi yang ininya udah 1 mol. Nah, tinggal nyari yang 1, 2, 3. Ya kan? Dan ini O2, CO2, H2O. Itu dia punya molar mass yang sama. Karena semuanya O2, CO2, dan H2O. Yang beda apa? Ya tinggal kalian, kita udah belajar kalau misalnya mol is equal to the coefficient. Karena kita nggak tahu dia berapa gram kan, ya udah dicek dari koefisiennya aja, biar lebih mudah. Karena apa juga? Karena di sini yang diminta adalah amount of energy, bukan berapa molnya kan sebenarnya. Mol of energy ini kan Q-nya. Q, MC, delta T, atau ya kayak gituannya. So kalau dicari satu cuman dia itu salah. Kalau dilihat secara keseluruhan itu bisa benar. Sehingga kalian ngelihat karena dia mintanya the greatest berarti yang paling besar. Lihat aja yang paling besar atau paling banyak jumlah molnya itu bisa. Karena kalau kalian bisa lihat entalpi itu adalah rumus entalpi secara umum dia
produk dikurang reaktan kan. Dan produk sama reaktan ini dikaliin sama si koefisiennya. So semakin besar koefisiennya berarti semakin besar juga si energinya. Kalau dari produk 34 di sini 33 berarti C sama D sudah gugur kalau ditanya Gritters yang paling besar. Nah, tinggal 3 sama 4 yang beda apa? Yang beda si koefisien di O. Pasti koefisien O inilah yang mempengaruhi. Tinggal nyari yang paling besar. Karena dia besar, pasti dia membutuhkan energi yang lebih besar. Soalnya di sini release, berarti kan melepaskan kan. Release itu negatif. Berarti P dikurang R, si reaktannya ini harus lebih besar dibandingkan P. Makanya tinggal nyari yang paling besar. Another question, guys. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5 ya. What is the enthalpy change of combustion of methane? Nah, ini kalian mau nggak mau harus tahu metan itu apa. Karena di sini nggak dikasih tahu kan. Nanti kalau misalnya unit test, Miss akan ngasih tahu. Cuman kalau the real examination ya kayak gini, nggak dikasih tahu metannya. Jadi kalian harus tahu. Karena kita nanti akan belajar organic compound. Dan di situ kalian bakalan tahu, oh metan ini loh, kalau etin kayak gini loh, gitu. Itu bakal tahu sendiri. Metan itu, ini guys, CH4. Itu sih metan. Terus reaksinya apa? Combustion. Berarti dibakar pakai O2. Menghasilkan CO2 dan H2O. Tinggal di balance. Ya kan? Terus, jangan salah karena ini combustion, kalian jangan ngelihat, oh pakai rumus combustion. No. Yang kalian lihat adalah datanya apa. Di sini datanya adalah enthalpy change of formation. Karena formation kita pakai rumus formation. Rumus formation apa? This one. Produk dikurang reaktan. Ya, kalian masukin kali-kaliin. Jangan lupa kaliin si koefisien. Produk CO2 ada 1. CO2 di sini berapa? Minus 394. Jadi tinggal itu saja. Min 394. Terus nanti tinggal ditambah karena produknya ada 2. H2O water berarti ada 2 koefisien, tinggal dikali 2 dikali waternya min 28. Dikurang si metan. Metannya cuma ada 1. Di sini nggak ada O2 kan guys? Di datanya itu karena O2 ini dia fungsinya sebagai elemen. Jadi nggak ada formation elemen, ya kan? Adanya formation menjadi compound. Makanya elemen itu nggak punya data enthalpy change of formation. Ya, dikurang min 70. Hasilnya adalah segini. Yang A. Kalau kalian salah pakai rumus, mentang-mentang combustion, malah kalian pakai rumus yang si combustion, yaitu reaktan dikurang produk. Hati-hati, kenapa? Karena di optionnya tuh ada, yaitu yang D. Bedanya itu cuma minus plusnya doang. Next ya, karena ini kan tinggal perhitungan aja. Number 6. What is the standard enthalpy change of this reaction? Reaksinya udah ada. Terus infonya itu adalah data HF, formation. So, we use produk dikurang reaktan. Produknya ini, reaktannya adalah ini. Dan ini ada O2, O2 kita nggak pakai. So, tinggal kalian totalin kan. Jangan lupa koefisiennya kalian masukin. Hasilnya adalah ini lihat dimintanya apa? What is the standard enthalpy change? Standard enthalpy change. Standar itu enthalpy change dari dia reaksi apa? Reaksi combustion.
karena dia reaksinya combustion, berarti yang harus dalam bentuk standar, kalau dalam standar itu combustion dia adalah 1 mol si kompon yang dibakar. Siapa? Yaitu H2S. Karena dia di sini 2, kalian boleh nih kalian masukin bla 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 semuanya produk dikurang reaktan pakai koefisiennya boleh. Tapi nanti harus kalian bagi 2 karena ini adalah reaksi pembakaran untuk 2 H2S. Yang ditanya adalah untuk yang 1 H2S. Jadi nanti tinggal dibagi 2. Atau dari sini kalian sudah bagi 2 aja koefisien. Jadi tinggal dimasukin kayak yang Miss tulis di sini. Confused nggak guys? Bingung nggak? Miss, berarti yang 2-nya nggak dipakai, Miss. Yang kali 2 di depannya. Jadi ada 2 cara, Nadia. Pertama, kalian harus tahu dulu di sini standar entalpi change. Dia minta ke dalam keadaan standar. Nah, ini hati-hati. Terkadang tuh suka pada nggak ngeliat keadaan standar di sini. Karena diminta keadaan standar, berarti dia mintanya 1 mol. Mol si komponnya, yaitu mol si H2S. Terserah kamu mau pakai si perkalian 22 ini silahkan. Tetapi karena diminta 1 mol, setelah kalian hitung semua, kalian harus bagi 2. Gitu. Karena yang diminta 1 mol. Kalau enggak, dari awal ya kalian koefisiennya kalian istilahnya dikecilin. Di mana si H2S-nya ini harus 1 mol. Soalnya yang lain nanti tinggal diikutin aja, tinggal dibagi 2 semua kan. Yes. Sama-sama. Another question? Okay, next. Number 7. Ingat ya, walaupun seabrek-abrek ini infonya, tetap kalian harus baca soal yang di bawahnya dulu. Karena itu yang kayak pertanyaan langsungnya. Using the information above, what is the experimental value for the enthalpy change of combustion? Delta H. Nggak diminta standar kan, berarti ya fan-fan aja. Mau koefisien berapa juga lanjut. Kayak gini. Nah, ini gimana caranya? Kalian bisa lihat datanya apa. Ini C, ini M dong, masa akhir. Ini masa dari si kompon yang dibakar, atau polnya udah diketahui nih, gampang, jadi langsung dapat. Ada temperatur, berarti kita mencari data HC-nya, kita pakai apa? Pakai rumus Q MC delta T, HC H-nya, delta H-nya sama dengan Q per M. Ini deh. Nah, ini Miss ingatkan kembali. M di sini, masa di sini, itu adalah M water. Jadi jangan salah. Soalnya di sini massa, ada massa, di sini ada massa. Nah, khawatir ditambahin karena total massa. Atau salah satunya si 1,5-nya yang dimasukin, itu salah. Ini pure water, karena C yang kita pakai adalah C water. Delta T-nya gampang lah ya, tinggal dikurangin. 55 dikurang 25 dapat 30. So, masukin dapat Q-nya. Karena ini yang diminta delta H, berarti kita masukin ke rumus selanjutnya. Yaitu ini. In Q equal to N. Nah, N-nya itu kan sudah diketahui di sini molnya. 0,0326. So, tinggal masukin aja. Dapat ya hasilnya. Minus 769. Gimana? Ada yang salah nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, ini pada bisa nggak? How many complete chicken egg shells would be needed to neutralize 50 cm3? Berarti ini adalah si
volume. Terus 2.0 moles in -3, this one is concentration dari siapa? Si ethanoic acid-nya. Nah, assume the eggshell is pure calcium carbonate. Berarti ini reaksinya antara siapa? Antara si calcium carbonate dengan ethanoic acid, di mana sudah ada nih ethanoic acid-nya. The shell of chicken eggs makes up, cuma ada 50% dari massa si satu egg-nya, satu telurnya. Yaitu satu telur dia masanya 50 gram. Nah, berarti karena shell-nya itu mengandung kalsium karbonat dan kita mau hitung kalsium karbonat, so kita harus nyari apa? Massa si kalsium karbonat dalam 50 gram ini berapa. Itu dulu, baru nanti tinggal dicek. Ya, sama mau nggak mau harus bikin balanced equation. Sekali lagi, sebenarnya kalian harus udah bisa bikin balance equation sendiri. Tapi karena ini belum lah ya, nanti masih Miss akan kasih dulu. Nah, dari sini yang diketahui adalah 5% dari 50 gram. Berarti kita nyari ininya dulu. Massa dari si CaCO3 untuk satu egg ya, satu telur. 50% tinggal dikali 50 gram, yaitu dapatlah 2,5 gram. Nah, terus kita nyari mol, karena yang paling gampang itu ada perbandingan mol kan. Perbandingan mol sama perbandingan koefisien, makanya pakainya mol. Molar mass-nya bisa lah ya, kalian tinggal ngeliat di tabel periodik dapat 100 gram mol minus 1. Nyarilah mol dari si CaCO3. Pakai M per M, dapat 0,025 mol. Sorry, ini seharusnya titik. Cuman Miss khawatir nggak kelihatan kalau Miss pakai titik. Next. Berarti apa? Berarti si CaCO3 ini satu telurnya dia mengandung 0,025 mol. Kan dia mintanya dinetralisasi. Dinetralisasi. Berarti mol yang ini sama dengan mol yang 0,1 sama dengan mol 1. Itu adalah dalam keadaan netral. Nah, sementara mol CH3COH V kali C concentration dapat 0,1 mol. Nah, dapat nih N2 di sini ada 0,1 mol. Berarti N di sini CaCO3 juga harus 0,1 mol dong. Jangan lupa, ini 2, guys. 2 itu 0,1 mol. Kalau dia koefisiennya 1, itu berapa? Yaitu setengah dari 0,1 mol. 0,05. Yang ditanya, berapa sih chicken eggshell-nya ini? Nah, untuk mereaksikan segini banyak yaitu 0,1 mol, diperlukan 0,5 mol CaCO3. Nah, satu X-nya itu adalah 0,025. So, kalau untuk 0,05 berarti dia butuh 2. Tinggal dibagi aja ya. 0,05 dibagi 0,025. Sama dengan 2. So, 2 eggshell yang diperlukan. Yang B. Any question, guys? Sorry ya. Miss, Nggak tahu. masih Apa? bingung. Masih bingung yang mana? Masih bingung yang mananya, Mel? Yang mau lihat soalnya dulu, Miss. Nih. Itu yang CH3COOH-nya itu ethanoic acid-nya. Iya. CH3COH itu ethanoic acid. Bukannya kalau misalnya neutralization itu
asam basanya beda-beda, maksudnya beda tempat. Yang satu asam, yang satu mengandung basa kan? Di Iya, sini asamnya itu si ethanoic acid, yang basanya itu lebih ke kapur, yaitu CaCO3. ya maksudnya beda, maksudnya yang satu reaktan, yang satu produk. Iya nggak sih, Miss? Apa aku salah? Oh, Apa aku enggak miskonsepsi? sayang. Miskonsepsi itu. Kalau netralisasi itu dari yang satu asam, yang satu basah, dia menjadi produk yang netral, makanya namanya netralisasi. Yang dinetralkan apa? Ini jadi garam. Garam kan salt itu netral. Terus ada H2O, H2O juga netral. Gitu. So asam ditambah basah jadinya garam plus H2O biasanya. Oke, Miss. Iya. Nah, perhitungan yang lain gimana, guys? Ini kayak lebih ke matematika ya. Matematika cuma dimasukin ke kimia. Karena ada balance equation-nya di sini. Miss. Yes. Tadi tuh yang 0,05 gimana, Miss? 0,05. Ini. Iya, Miss. Oh, oke. Perhatikan soal yang diminta ya. How many complete chicken eggs shell? Berapa banyak kulit si ayam itu, si egg-nya itu diperlukan untuk menetralisasi segini banyak ethanoic acid. Nah, kita tahu ini adalah 1 mol ethanoic acid. Berarti 2 CH3COH itu adalah 0,1. Koefisiennya 2. Kalau di sini koefisiennya 1, berarti berapa yang diperluin? Molnya di CH3. Itu 0,05. 2:1 tinggal ya kan? 1/2 tinggal dikali 0,1. Sampai situ paham, Divinda? Paham, Miss. Terima kasih, Miss. Oke. Nah, ketika sudah dapat 0,05, baru udah kalian cek 0,05 ini berapa banyak si egg-nya atau telurnya. Satu telur dia 0,025 mol. Berarti kalau 0,05 dia butuhnya adalah 2 telur. Gitu. Masih ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nomor 9. Jawaban kalian apa, guys? Kita udah jawab. D. Terus? Ada yang lain nggak? C. Yang satu D, yang satu C. Ada B atau A? Nggak ada. Oke, kita kunci yang C sama D dulu ya. Ditanya apa? Which enthalpy change is indicated by X in the enthalpy cycle shown? Berarti X yang ini. Yaitu antara reaksi yang di atas menjadi reaksi yang di bawah. Jawabannya adalah yang D. Aduh, oh nggak ada. Nih, kenapa yang D? Coba kalian perhatikan, gengs. Delta HF, berarti dia adalah reaksi pembentukan, formation kan. Formationnya siapa? Formation si CH4 di sini maksudnya. C ditambah 2, dia hasilnya si CH4. Karena di sini sama-sama tambah O2. So O2-nya nggak ngaruh. Ya nggak? Kedua, delta HC. Benar kan? Ketika CH4 direaksikan dengan O2, itu ada reaksi conversion. Menghasilkan apa? Menghasilkan CO2 dengan H2O. Nah, di sini delta HF siapa? Dia hanya tunjuknya ke si CO2, yaitu berarti seharusnya hanya C dengan hanya si O.
ya kan? C sama O2 menghasilkan CO2. Nah, yang terakhir, X. Di sini tunjuknya itu hanya untuk H2O. Untuk H2O, berarti antara apa sama apa? Antara H2 yang ini sama yang O2 yang ini. So, entalpinya entalpi apa? Apakah dia pembakaran? Kalau pembakaran itu kan harusnya dua-duanya, si CO2 sama H2O-nya. Kalau dia reaksi pembakaran. Jadi nggak mungkin pembakaran. Dan kalau pembakaran juga misalnya, so dia reaksinya kan gini kan. 2H2, gas, ditambah 2O2, gas. Dia akan masukkan 2H2O. Ini kan. Ini seharusnya 2/2 ya, nanti jadinya 1. Nah, ini apakah reaksi pembakaran, apakah reaksi pembentukan? Kalian lihat di sini, combustion di sini, emang pembakaran hidrogen itu iya guys. Ketika hidrogen dibakar, dia hasilnya adalah H2O. Ketika oksigen dibakar, wait, salah. CH. Oh, benar-benar. Ketika karbon dibakar, dia nanti hasilnya adalah CO2. Tapi ketika hidrogen dibakar, dia akan hasilnya si H2O. Nah, jadi ini kemungkinan bisa 2, combustion atau formation. Tetapi apakah 4 dikali 4 itu tidak. Jadi udah salahnya di sini kalau si combustion ya. Karena dia, ingat, kalau combustion, si sininya atau yang dibakarnya itu 1 mol kan. Karena dia di sini 2 molnya, berarti seharusnya dikalinya dikali 2, bukan dikali 4. Kalau formation, apa yang harusnya 1 adalah si produknya. Produknya harus 1 mol. Tapi dia di sini 2 mol, berarti harus dikali 2. Nah, dikali 2, ini tinggal kalian nyari apakah dia negatif atau positif. Ini formation ya guys. Wait, kayaknya Miss yang salah. Seharusnya yang C yang benar. Min, bukan plus. Kenapa min? 1, ini termasuk ke reaksi combustion. Combustion itu lebih ke release energy. Kedua, reaksi formation itu pada umumnya adalah negatif. Kalau dissociation kebalikannya berarti positif. Pada umumnya ya guys, berarti lebih banyak yang negatif dibandingkan yang positif. Positifnya ada nggak? Ada. Any question, geng? Miss, berarti plus minusnya itu lihat dari combustion atau yang satu lagi, Miss? Iya, dia reaksinya reaksi apa? Oke, Yang sudah jelas-jelas negatif adalah combustion. Karena energi panasnya, release dari pembakaran itu kan kalian udah ngerasain langsung. Oke, Miss. Neutralization, ya. Neutralization itu bisa lebih banyak negatif juga. Kenapa sih lebih mudah yang negatif, guys? Karena dia ngerilis, itu udah waktu itu Miss sudah ngasih tahu kan. Karena dia ngerilis energi, karena dia banyak energinya, dia akan lebih mudah bereaksi. Karena apa? Karena dia udah kebanyakan, ya udah tinggal dilepas saja. Beda kalau yang positif atau yang endoterm. Dia butuh energi, kekurangan energi. So dia nggak akan bereaksi selama energi yang dibutuhkan itu tidak dia dapat. Jadi lebih mudah untuk jadi negatif, lebih mudah untuk bereaksi eksoterm dibandingkan endoterm. Next ya. Number 10. What is the minimum mass of butane that must be burned? Tadi kita udah belajar tentang methane. Methane itu adalah CH4. Kalau butane itu C-nya ada 4. So, di sini kalian tinggal hitung.
Jawabannya C. Pertama, mau nggak mau harus bikin balance equation-nya karena perhitungan. Oh, kalau ini karena dia pakai delta H, pakainya MC delta T, dia nggak perlu sebenarnya pakai reaksi. Tapi kalau datanya itu HF ataupun HC ataupun bond, itu harus pakai balance equation ya. Nah, ini sudah diketahui. Bedanya adalah MR-nya sudah tahu, delta HC-nya sudah tahu. Yang biasanya kita nyarinya malah delta HC, tapi ini sudah diketahui. Jadi tinggal kalian balik aja perhitungan matematikanya yang perlu kalian teliti di sini. Waternya udah ada 250 gram. Terus delta T-nya sudah ada juga. Nah, di sini kata-kata yang ini yang sebenarnya rada bingung. The burner transfer 47% of the heat. Heat itu adalah Q, ya kan? Dia nggak transfer nih, ngerilis 47% dari heat yang dia dapat. Nah, rilisnya untuk apa? Untuk from the burning fuel to the water. Jadi ngerilisnya dari tadi pembakaran ke si air. Makanya nanti di sini kalian tinggal ngambil 40%-nya saja yang dirilisnya itu. 40%, 47%. Assume that the butane complete combustion and none of water evaporates. What is the minimum mass? Nah, yang ditanya adalah masanya. So, mau nggak mau kalian harus nyari apa? Nyari mol. Nyari, karena ini massa kan, berarti mau nggak mau nyari mol si butane. Karena sudah diketahui MR-nya dulu. Sorry. Ini kan. Masukin deh. Kita udah tahu delta H-nya nih, King. Sebenarnya kan kita udah tahu ini. Delta H-nya min 2877 kali 10 pangkat 3. Yang kita belum ketahui jumlah Q-nya dan jumlah N-nya. Yang jelas mol-nya kita nggak tahu kan. Untuk nyari mol, kita harus tahu nilai Q-nya dulu dong. Makanya lah, dari sini baru kita bisa ngitung sih nilai Q. Q-nya ya tadi Q air, di mana M-nya itu kita masukin M air, bukan M total. M air 250 gram, tinggal dikali C, dikali delta T. Dapat segini. Nah, ini 47%-nya. Nanti kalian tinggal nyari berapa sih. Ini adalah, ini kan 91.000. Ini 195.000. Ini adalah 40%-nya yang dirilis. So, berapa banyak Q aslinya? Tinggal dikaliin 70%. Dibaliklah 70%. 147. Karena yang diketahui cuma 47% doang heat yang dirilisnya. Heat yang aslinya emang berapa gitu. Jadi dapat nyari heat yang aslinya, habis itu baru dimasukin. Nyari mol. Dapat nih molnya, tinggal dibagikan. Ya, min 195,659 tinggal dibagi si min yang ini. Dapat 68 kali 10⁻3. Dapat mol, tinggal kalian nyari masanya. Pakai M per M. Massa sama dengan N dikali molar mass. Masukin deh molar mass-nya 58. Dapat 3,94 gram. Bingung nggak? Guys. Masih pusing. Masih mencerna, Miss. Iya. Oke. Kasih waktu ya.
mau nggak mau kalian harus paham dulu yang dimaksud soal itu apa. Kalau itu udah salah mengartikan, yang satu kalian bakalan buang-buang waktu, yang kedua jadinya pusing sendiri. Mau Miss jelasin lagi atau enggak? Gimana, Mungkin Din? lanjut aja, Miss. Udah jam segini. Oke. Ntar kalau masih ada yang bingung, tanya aja ya. Nomor 11. Which statement explain this faster rate? Oh, kayaknya Miss salah ini deh. Salah ngasih soal. Ini ada di soal kalian. Ini kita next aja ya. Karena ini sebenarnya masuknya ke laju kimia. Laju reaksi kimia. Cuman kalau mau dijelaskan, Miss jelasin aja. Ntar Miss kasih, ingetin Miss nomor 11 itu Miss jadiin bonus ya. Sekarang, Di kita itu nomor 12. ini nomor 12, nomor 11-nya apa? 11-nya N2F4. Ini. Oke. Ya. Nomor 11. Jawabannya apa, guys? Ini kalian bisa jawab nggak kemarin? Bisa kayaknya, Miss. Cuman rada ngarang gitu, Miss. Kenapa sih kalian pada jarang nanya, Miss? Kemarin tuh ada yang boleh. kita doang kalau nggak salah. Kita Ya, boleh nanya, Miss. lah. Oke. Boleh lah. Kan itu lagi jam pelajaran, Miss. Kayaknya nanya. Nggak Pasti tahu. Miss ngajarinnya cara-caranya supaya kalian paham. Beda kalau misalnya lagi ujian. Kalau ujian baru nggak boleh. Kalau lagi belajar mah kita boleh-boleh aja. So, coba kita bahas satu-satu. Which statement are correct? Jadi statement 1, 2, and 3. When the liquid N2F4 is heated, dipanaskan, it decomposes into a single product CX. Di sini decompose ya, berarti apa? Terurai. Decompose, dissociate itu terurai, guys. Terurainya ya tadi kebalikan dari formation. N2F4 terurai menjadi si elemen-elemennya. Dia tersusun dari elemen N dengan elemen F. Di mana N dan F itu adalah duimolekul atau diatom. Jadi harus dua-dua. Nah, di sini N-nya 2, udah benar N-nya 2. F-nya 2, di sini F-nya 4. Jadi di sini harus 2 kalau bisa. Pernyataan nomor 1. First statement is about NF bonds are broken during this decomposition. Benar nggak reaksi ikatannya, reaksinya itu harus memutuskan ikatan antara N sama F. Benar dong. Karena jadinya M-nya aja, F-nya aja. Jadi ikatan antara N sama F yang di sini harus diputus dulu biar jadi N2 sama F2. Nomor 2. The enthalpy change when N2F2 decompose into X is approximately plus 160 kJ mol minus 1. Nah, ini kalian harus nyari pakai data booklet. Nah, data bookletnya nggak Miss kasih ya? Ini sudah ngasih belum sih? Kayaknya di GCR udah Miss masukin semua deh.
soal-soal, data booklet, terus sama apa kayak glossary gitu. Cek. Nah, yang ketiga, molecules of X are nonlinear. Nonlinear itu tidak. Nah, kalau ini kalian mau nggak mau harus bikin dot and cross. Dot and cross, guys. Nonlinear berarti dia tidak lurus. Kalau linear itu kayak NF, ini linear. Kalau dia sudah tetrahedral ataupun planar, dia non-linear. Dan N2F4 ini dia benar tidak linear atau non-linear. So, jawabannya 1, 2, 3. Ini juga kayak nomor 12, Miss kasih bonus aja ya. Karena pasti kalian bingung. Makanya kok kalian tuh nggak ada yang nanya sih. Nggak salah. Ini yang nomor 12. Ini Miss nggak bisa ngasih tahu ya. Ini tentang ikatan, guys. Belajar analisis ya, kita belajar analisis. HI bond sama HCl bond, itu yang lebih lemah itu ikatan yang mana? Ikatan antara H dengan I atau H dengan Cl. In periodic table, I sama Cl itu berada di satu golongan yang sama. F, Cl, Br, I. Ya kan? So, Cl dia di periode ini kan periode kedua, ketiga, keempat, kelima. Cl di periode ketiga, I-nya itu periode ke-5. Yang mana yang lebih lemah ikatannya? Pasti yang ikatan yang mudah diputuskan. Yang mudah diputuskan itu yang mana? Yang semakin jauh dari inti atom. Kalau kalian masih ingat, kalau dia berada di energi level ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, berarti kalau makin jauh dia makin, ini kan di inti atom itu kan ada proton, ada neutron. Elektron, ada elektron yang paling jauh itu adalah di valence elektron. So, attraction ya antara si proton di sini positif dengan elektron yang paling jauh atau yang nanti berikatan sama si H itu adalah elektronnya yang paling jauh kan, guys. So, semakin dia jauh, semakin dia mudah diputuskan. So, yang A benar. Discord. Yang satu benar, sorry. Yang nomor 2, the reaction of the breakdown of HI has a smaller activation energy than of the HCl. Nah, itu karena dia semakin mudah diputuskan, berarti energi aktivasinya juga semakin kecil. Nggak butuh energi yang banyak-banyak untuk diputusin. The breakdown of HI is more exothermic than yang HCl. Balik lagi, karena dia mudah diputuskan, berarti energinya juga semakin kecil. Yang dibutuhkan untuk bereaksi, berarti ya udah dia lebih eksotermik dibandingkan HCl. Karena kalau yang lebih endotermik berarti dia lebih butuh energi kan, berarti ikatannya itu lebih kuat dan lebih sulit untuk diputuskan. Itu untuk penjelasan nomor 12. Ini nomor 11 ya. Next. Kita waktunya tinggal 4 menit. Ini selesai sampai nomor 15 aja lah ya. These statements are correct for all exothermic reaction. Delta H for the reaction is negative. Ya dong, kalau exothermic. On a reaction pathway diagram, the product are shown lower than the reactant. Nah, ini maksudnya apa? Pathway diagram itu adalah yang ini gini.
yang gambar ininya. Ya kan? Ini si reaktan, ini produk. Atau yang satunya lagi, yang ketika reaktannya di bawah, produknya di atas. Sini reaktan, sini produk. Nah, apakah untuk yang si eksotermik, produknya itu lebih rendah dibandingkan reaktan? Ini benar. Kenapa tadi? Karena dia rilis. Ya kan? Rilis energi. Karena ngerilis ya udah berarti si produknya lebih rendah. Reaktannya lebih banyak energinya. Ini energi ke atas kan. Semakin ke atas dia energinya makin tinggi. Pernyataan ketiga, direction will happen yang spontan. Tadi yang Miss bilang. Karena untuk dia, untuk si eksotermik, untuk eksotermik EA-nya itu lebih kecil, EA-nya cuma di sini. Dari reaktan ke yang paling atas. Sementara kalau endotermik, dia butuh energi yang besar kan, mengabsorb energi. Dari EA-nya aja di sini udah kelihatan dia lebih besar. Makanya terkadang dibilang reaksi ekso itu adalah spontan. Akan cepat kan, cuma ngerilis doang, nggak butuh energi lagi. Itu nomor 13. Next. Nomor 14. Ini mungkin kalian bingung ya. Which of the following statement are correct? Yang ditanyain siapa? Yang ditanyain antara R sama T. Jadi ya udah kalian fokus sama si R sama T-nya itu di sini. Mau ke R menjadi T, awalnya siapa awal? Pokoknya kalian lihat dari apanya? Dari tanda panah ya. Berarti si R-nya ini adalah reaktan. Sementara yang T-nya ini adalah produk. So, kalau dalam cycle-nya ini, reaktan harus awal dulu. Ini start-nya, N-nya harus ke si produk. Berarti, kalau mau ke si T, R itu harus lewat S-nya dulu. Dari S, dia lewat ke U. Dari U, baru dia nyampe ke T. So, tinggal ngelihat tanda panahnya aja, guys. Gitu. Tinggal nanti dikurang-kurangin aja, dibolak-balik aja. Sekarang pertanyaannya adalah, coba kita lihat pernyataan nomor 2 dulu. Yang gampang. R ke T. Oh, oke. Pernyataan nomor 1 dulu. 1 sama 2 sama aja. The formation U ke R. U ke R itu yang mana? U ke R itu adalah yang ini kan. Ini kan, geng. Nah, untuk mencapai U ke R, dia harus lewat mana dulu? U ke R, berarti tanda awalnya adalah si U, akhirnya adalah si R. Kalau U ke R, berarti kebalikannya. Ke atas, baru ke sini. Nanti kalian tinggal kurangin deh. Tanda panah awalnya itu di bawah, berarti kalau tanda panahnya ke atas, ini positif jadi negatif. Min 92. Ini tanda panahnya RKS kan. Kalau mau S ke R, berarti ini bukan negatif, tapi jadi positif. Plus 1, 3, 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah plus 42. So, yang ini benar. Nomor 2, T ke S. T ke S yang mana? T ke S adalah yang sebelah sini. Nyebelin banget kan. Ini ya guys, T ke S. Dari T ke S. Berarti dia arahnya ke sebelah sini. T ke U dulu, dari T ke U baru ke U ke S. Karena tanda panahnya T ke S, berarti harus ke S. Nanti kalian tinggal kurangin min 75.
arahnya ke atas kan, min 92. Min ketemu min berarti min. Berarti dia eksotermik, bukan endotermik karena min. Udah sih, satu benar, dua salah. Udah jelas nomor 1 doang yang benar. Karena nggak ada option 1, 3. Adanya 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, atau 1, 2. Kalau mau nyari yang T, yang tadi yang Miss bilang, dia arahnya R ke S, berarti min 1, 3, 4. Terus S ke U, berarti plus 92. U ke T, berarti dia yang tadinya min jadi plus. Tinggal ditambah-tambahin, hasilnya plus 3, 3. Sementara di sini adalah min 3, 3, berarti salah. Any question untuk nomor 14? Masih mencerna juga, guys? Miss. Hmm. Maaf, Miss. Tadi itu berarti yang min 92 itu karena arrow tanda panah dibalik atau gimana, Miss? Nih, satu-satu ya. Ini U ke R. U ke R. Ini kan yang biru nih. Tanda panah yang biru. U ke R. Berarti awalnya yang mana? Awalnya adalah si U. Menjadi R. Untuk U menjadi R, dia harus lewat apa dulu? U ke S dulu kan? Nah, ini tanda panahnya dibalik kan? Kalau tanda panah dibalik, berarti kan yang tadinya reaktan menjadi produk, malahan dibalik jadi produk menjadi reaktan. So, reaksinya dibalik, berarti sign-nya juga kalian balik. Jadi min 92. Nah, dari S ke R, jalannya gini dong. So, tanda panahnya juga dibalik. Ya udah, berarti min-nya juga kalian ganti plus 134. Gitu. Itu untuk U ke R. Terus untuk yang lainnya bisa nggak? Untuk si T sama S atau R sama T. Kebayang, Miss, insya Allah. Thank you, Miss Via. Ya, you're welcome. Itu ya, sebenarnya rada mudah sih kalau menurut Miss kalau yang cycle kayak gini. Tinggal ngeliat tanda panahnya aja. Next, the last question. Sodium ion can be formed from sodium atom. Dari Na solid menjadi Na positif dalam bentuk gas. Which quantity are required to calculate the enthalpy change of formation of gases sodium ion? Apa sih yang diperlukan untuk menghitung enthalpy change dari formation si sodium ion ini? 1. Enthalpy change of atomization of sodium ion. Ini iya. Kalian nyambung nggak ya ke atomization? Second, first ionization energy of sodium. Enthalpy change of sodium enthalpy change of formation of sodium. Nah, yang 3 itu 2 sama 3 salah. Ini jawabannya 1 doang. Ntar Miss jelasin. 1, dia adalah dari natrium solid menjadi Na+ dalam bentuk gas. Ini jauh dulu guys. Solid ke gas itu perlu energi banyak. Solid harus ke liquid dulu, dari liquid baru ke gas, ya kan? Energinya butuh banyak. So dia harus melewati apa? 1, atomization. Ini dia masih dalam bentuk elemennya, belum bentuk si atom. Ketika dalam bentuk atom, dia sudah dalam bentuk gasnya, guys. NaS harus dalam bentuk Na gasnya dulu. Atomnya, bukan si ionnya. Nah, ketika dia sudah menjadi atom, baru nih dia melepaskan, yaitu Na positif dalam bentuk gas. Ini 1, 2 berarti. First ionization energy of sodium. Yang ini 3 enggak. So, yang 1 adalah ini, enthalpy change of formation of atomization sodium.
Yang kedua adalah ini. First ionization energy of sodium. Ingat, kalian udah belajar energi ionisasi kan? Energi yang diperlukan, energy that required to release one electron of 1 mole element into 1 mole of cation gas. Ini, ketika satu atom dia ngerilis satu elektron sehingga dia menjadi kationnya. Ini adalah ionization energy. So jawabannya 1 sama 2. Susah guys. Kira-kira kalian betul berapa tuh? Ada yang betul semua nggak? Atau salah 1 sampai 3 lah dari 15 soal? Miss, tadi yang 11-12 jadi bonus nggak, Miss? Jadi bonus. Miss mah baik lah. Karena itu masalah musik. Nomor 12 kalian belum Miss ajarin tentang yang ini. 1, 2. Nomor 11-nya sebenarnya udah semua sih. Molecule of X are non-linear, ini masuknya ke shape of geometric. Ya kan? Yang nomor 2 ini Miss nggak tahu Miss sudah ngasih data booklet atau enggak. Kalau Miss sudah kasih data booklet, seharusnya kalian bisa tinggal masukin data-datanya. Cuman ya udahlah, Miss bonusin. Gitu guys. Ntar coba Miss cek kalian salahnya berapa soal. Kalau misalnya kira-kira soalnya banyak yang salah, berarti kita sekali lagi exercise ya. Habis itu baru unit test. Memang ini materinya banyak. Dan Miss belum ngajarin kalian yang ini. Ini lebih rempong. Banyak yang salah di sini. Segitu dulu guys untuk hari ini. Sekali lagi ya, kalau yang namanya latihan soal, itu kalian feel free aja nanya-nanya Miss, jangan malu-malu. Kalian mendingan nanya terus jelas arahnya kemana, daripada kalian bingung sendiri atau nanya ke teman, tapi temennya juga nggak bisa bantuin misalnya, atau masih bingung, memang langsung nanya. Itu ya, thank you for today. Kalau mau nanya, lanjut nanya ke Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Selamat istirahat.